Sekarang Long Yi sudah ada di sini, Xiao Yan bisa melepaskannya untuk sementara. Setelah apa yang terjadi pada Kailin, dia mengerti bahwa terkadang dia tidak bisa terlalu protektif dan membiarkan orang lain pergi dan mengalami bahaya sendiri. Setelah membuat pengaturan, Xiao Yan memerintahkan Feng Xichang untuk segera memimpin jalan. Yang terakhir mengangguk, menggertakkan giginya, dan berubah menjadi pelangi dan terbang langsung ke langit. Xiao Yan dan dua orang lainnya mengikuti dari dekat, berubah menjadi 6 pelangi panjang dan meninggalkan tempat ini. Ada bintang yang tampak hampir sama di samping bintang ini. Menurut apa yang dikatakan Feng Xichang, bintang ini disebut bintang setan kuno. Jaraknya tidak jauh dan tidak memakan banyak waktu. 6 sosok tiba di bintang iblis kuno ini. Planet ini jauh lebih normal daripada bintang sebelumnya, setidaknya terlihat normal. Tidak ada badai pasir di sini. Musim semi terjadi sepanjang tahun dan vegetasinya subur. Penampilan itu hanyalah ilusi. Saudaraku, jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat, kata Feng Xichang. Semua orang kemudian mendarat di tanah. Saat kaki mereka menyentuh tanah, perubahan luar biasa terjadi di sekitar mereka. Pemandangan yang semarak itu menghilang. Melihat sekelilingnya, tampaklah tanah tandus dengan beberapa oval besar. Bila diperhatikan lebih teliti, terlihat benang sutra melilitinya, tetapi bentuk oval tersebut belum lengkap. Tampaknya ada sesuatu yang awalnya berkembang di dalam diri mereka dan sekarang telah menetas. Masing-masing volume elips ini berukuran sedikitnya beberapa puluh kaki, setidaknya ketika seseorang berdiri di sampingnya. Tampaknya sangat kecil, dan yang keluar dari cangkangnya hanyalah cakram nama domain instan. Xiao Yan bertanya, dari situasi saat ini di mana yang bisa ia lihat hanyalah cangkang alkali, lalu berapa banyak sunyu mingdi yang ada di sana? Kenyataannya tidak demikian, jumlah mereka sangat sedikit. Kehidupan semakin pendek, sehingga perlu terus bereproduksi. Baiklah, tepat pada saat ini. Tiba-tiba, suara frekuensi rendah terdengar di telinganya. Wajah Feng Xichang langsung berubah dan dia segera bergegas masuk ke salah satu cangkang kepompong. Cepatlah bersembunyi, segerombolan kupu-kupu domain instan sedang datang. Mendengar ini, Xiao Yan segera bersembunyi di dalam kepompong. Setelah beberapa saat, suara itu semakin dekat dan dia melihat sekelompok kupu-kupu domain instan berwarna biru tua dan transparan. Setiap kali mereka mengepakkan sayapnya, sosok mereka tiba-tiba menghilang dan muncul ratusan kaki jauhnya. Setiap kali, dia muncul di tempat yang luar biasa setelah teleportasi, dan sepertinya tidak ada aturan. Berkeliaran maju mundur. Tetapi yang dapat dilihat adalah setiap kali mereka menggerakkan ruang di sekitar mereka, ada tanda-tanda keruntuhan samar. Sekelompok kupu-kupu domain instan ini muncul di atas kepala Xiao Yan dan yang lainnya beberapa saat kemudian. Brengsek. Feng Xichang hanya mengumpat dalam hati, lalu napasnya keluar dengan kasar. Ketiganya memancarkan aura yang kuat dan membentuk perlindungan di atas kepalanya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia segera meniru Feng Xichang dan api pun menyembur keluar, membentuk tangga darurat di atas kepalanya. Xiao Yuli juga tidak tahu, tetapi ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, dia mengangkat sabit kematian dan mengayunkannya. Kekuatan reinkarnasi berubah menjadi benang sutra hitam yang membentuk jaring. Saat berikutnya, sayap kupu-kupu sunyu yang melayang di atas kepalanya perlahan jatuh. Tangga darurat Xiao Yan langsung terkena hantaman keras dan hancur total. Bahkan jika kekuatan reinkarnasi Xiao Yuli ada untuk mendukungnya, itu masih langsung hancur oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak kasat mata ini bukanlah kekuatan penindas, tetapi kekuatan aturan yang lebih maju. Yang runtuh bukan hanya ruangnya, melainkan semua yang ada di sini. Anti-inflamasi, meningkatkan sirkulasi darah. Kekuatan aturan ini begitu kuat sehingga dia merasa tubuh dan jiwanya hancur. Dalam sekejap, aku memasuki kondisi kacau. Tampaknya ia hancur bersama dengan ruang.
Baru ketika sebuah tangan diletakkan di bahu Xiao Yan, ia langsung tersadar dari keadaan itu. Xiao Yan tiba-tiba tersadar dan melihat bahwa tangan giok ramping di bahunya berasal dari Ye Beijing. Dia sangat pendiam sepanjang jalan, diam-diam mengikuti Xiao Yan dan memperhatikan latihannya. Hampir tidak ada kontak, terima kasih. Selain Xiao Yan, Ye Beijing juga meletakkan tangannya yang lain di bahu Xiao Yueli. Perasaan itu sekarang hampir runtuh. Dalam sekejap, kawanan kupu-kupu domain itu menghilang. Situasi Feng Xichang dan dua orang lainnya di kepompong lainnya jauh lebih buruk. Mereka berlutut di tanah dan memuntahkan darah. Dapat dikatakan bahwa ia menderita cedera serius. Setelah dia pulih, pria itu segera duduk bersila dan pulih. Merekalah yang ingin kita musnahkan. Xiao Yan lalu mendatangi kerang itu dan bertanya pada Feng Xichang. Yang terakhir mengembuskan napas busuk, namun mereka tidak seberuntung itu. Darah mengalir dari ketujuh lubang dan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Butuh waktu lama untuk pulih. Tidak, mereka belum dalam situasi kritis. Yang ingin kita bunuh adalah Sunyu, Raja Kupu-Kupu dari Mingdi. Feng Xichang berdiri. Dia merapikan penampilannya yang acak-acakan dan kembali menatap Xiao Yan, tampak tidak terluka. Dia langsung terkejut. Ini hanyalah Sunyu Mingdi muda, dan yang dalam bahaya adalah Raja Kupu-Kupu Sunyu Mingdi. Kata Feng Xichang. Apa yang terjadi setelah pembunuhan? Xiao Yan bertanya lebih lanjut. Tentang fungsi kristal ruang dan waktu. Pasti ada hubungannya dengan itu. Setelah membunuhnya, Anda dapat memperoleh sejumlah besar kristal waktu dan ruang. Feng Xichang membalas Xiao Yan dan mengangkat tangannya, lalu puluhan esensi waktu dan ruang melayang di depannya. Apakah ini yang sedang Anda bicarakan? Apa fungsinya? Setelah mengumpulkan kristal ruang dan waktu, Anda dapat beranjak ke lipatan ruang dan waktu berikutnya. Saat ini, kerutan di ruang dan waktu tempat kita berada sekarang telah hampir seluruhnya terkumpul. Saudara Yikong pasti datang ke sini untuk jiwa kekosongan. Untuk mendapatkannya, ia harus pergi ke tingkat lipatan ruang waktu yang lebih tinggi. Feng Xichang tidak lagi mampu memperkirakan tingkat kekuatan Xiao Yan. Demi menyelamatkan hidupnya sendiri, dia menceritakan semua yang diketahuinya. Seberapa besar esensi waktu dan ruang yang dibutuhkan? Xiao Yan terus bertanya. Ketika dia mengumpulkan cukup banyak dan menyatukannya, dia bisa pergi ke pilar waktu dan ruang berikutnya. Feng Xichang segera berkata, Xiao Yan menunjukkan ekspresi bingung. Berdasarkan kekuatan Feng Xichang dan dua orang lainnya, mereka tidak perlu membunuh binatang buas luar angkasa yang mengalami krisis, tetapi mereka dapat membunuh beberapa binatang buas luar angkasa dari titik-titik ekstrim langit dan bumi dan seharusnya dapat mengumpulkan jumlah tersebut. Saya kira Anda baru saja tiba di sini jadi Anda tidak mengerti situasinya. Tingkatan bintang di sini dibagi menjadi bahaya manusia, bumi, dan langit. Binatang luar angkasa di tiga tingkat pertama sebagian besar telah dijarah dan dimusnahkan. Sisanya semuanya mengalami krisis yang sulit diatasi. Sekarang ada tiga cara untuk memasuki lipatan ruang waktu berikutnya, salah satunya adalah dengan mencari-cari. Pilihan kedua bagi makhluk luar angkasa tingkat rendah yang tersisa adalah membunuh dan merampok, dan pilihan ketiga adalah mengambil risiko mencekik dan membahayakan. Zhou Feng Xichang berkata perlahan bahwa dia tidak perlu menjelaskan terlalu rinci kelebihan dan kekurangan ketiga metode tersebut. Dengan kebijaksanaan anti peradangan, seseorang dapat langsung mengetahui bahwa metode pertama memakan waktu, metode kedua terlalu berisiko, dan metode ketiga tampaknya menjadi solusi terbaik. Xiao Yan mencubit dagunya. Feng Xichang mengangguk, dengan kekaguman di matanya.